Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Israel akan menyerahkan Gaza kepada Amerika Serikat setelah perang berakhir. Penduduk di Gaza akan dipindahkan ke tempat lain, sehingga menurut Trump tak ada pasukan Amerika yang diperlukan lagi di lapangan. Sehari sebelumnya, Trump mengatakan akan mengambil alih jalur Gaza. Ia akan menyulap daerah kantong tersebut menjadi Riviera Timur Tengah. Israel memerintahkan tentaranya untuk bersiap mengevakuasi warga Palestina dari Gaza. Pernyataan Trump ini menuai kecaman dari seluruh dunia. Trump mengklarifikasi rencananya dalam komentar di platform web Truth Social miliknya. Ia pernah mengakui kemungkinan pasukan Amerika Serikat akan dikerahkan ke Gaza. Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel setelah pertempuran berakhir. Menurut Trump, warga Palestina akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan lebih indah, dengan rumah-rumah baru dan modern di wilayah tersebut. Tidak akan dibutuhkan tentara Amerika, katanya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel mengatakan telah memerintahkan tentara untuk menyiapkan rencana guna mengizinkan penduduk yang ingin meninggalkan Gaza secara sukarela. Saya menyambut baik rencana berani Presiden Trump. Penduduk Gaza harus diizinkan bebas untuk pergi dan beremigrasi sebagaimana norma di seluruh dunia, kata Katz. Katz mengatakan rencananya akan mencakup opsi keluar melalui penyeberangan darat, serta pengaturan khusus untuk keberangkatan melalui laut dan udara. Pengumuman tak terduga Trump yang telah memicu kemarahan di Timur Tengah. Pengumuman itu dilakukan saat Israel dan Hamas akan memulai pembicaraan pada putaran kedua rencana gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran selama hampir 16 bulan di Gaza. Arab Saudi menolak mentah-mentah usulan tersebut. Raja Yordania Abdullah yang akan bertemu Trump di Gedung Putih mengatakan bahwa ia menolak segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina. Pejabat Hamas menuduh Katz berusaha menutupi kegagalan sebuah negara dalam mencapai tujuannya dalam perang di Gaza. Ia mengatakan bahwa warga Palestina terlalu terikat dengan tanah mereka. Katz mengatakan negara-negara yang menentang operasi militer Israel di Gaza seharusnya menerima Palestina. Negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan lainnya yang telah melontarkan tuduhan dan klaim palsu terhadap Israel atas tindakannya di Gaza, secara hukum berkewajiban mengizinkan penduduk Gaza memasuki wilayah mereka, katanya. Pernyataan Menteri Israel Katz dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengguncang panggung politik global. Rencana sepihak yang menyebut bahwa jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat dan bahwa warga Palestina akan dipindahkan ke komunitas baru yang lebih indah dan aman, telah memantik kecaman dari berbagai penjuru dunia, memunculkan pertanyaan serius terkait legalitas internasional, hak asasi manusia, dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Negara-negara Eropa yang disebut secara langsung oleh Katz, seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, segera menanggapi dengan nada tegas. Pemerintah Norwegia menyebut pernyataan tersebut sebagai tuduhan tidak berdasar yang justru mengalihkan perhatian dari krisis kemanusiaan yang mendesak di Gaza. Menteri Luar Negeri Spanyol menambahkan bahwa tidak ada satupun mekanisme hukum yang bisa mewajibkan suatu negara menerima pengungsi dari konflik yang disebabkan oleh tindakan militer sepihak. Irlandia, yang dikenal sebagai salah satu pendukung kuat hak-hak Palestina, menyebut komentar tersebut sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab, serta memperingatkan bahwa pendekatan semacam itu hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina dan menjauhkan solusi damai. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar sidang darurat untuk membahas eskalasi terbaru yang dipicu oleh rencana Trump dan Israel. Dalam sidang tersebut, sejumlah negara menyerukan perlunya penghentian segala bentuk tindakan yang melanggar hukum internasional, termasuk larangan terhadap pemindahan paksa penduduk dari wilayah pendudukan. Duta Besar Rusia untuk PBB menyebut rencana tersebut sebagai bentuk kolonialisme gaya baru yang tidak bisa dibiarkan berkembang di abad ke-21. Cina menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk bersama-sama menegakkan piagam PBB dan hukum humaniter internasional.
Amerika Serikat di bawah administrasi Trump tetap bersikukuh bahwa rencana tersebut adalah bagian dari visi perdamaian baru untuk kawasan. Meskipun para analis menilai bahwa pendekatan ini justru mengabaikan realitas politik dan sosial yang kompleks di wilayah tersebut. Perwakilan dari negara-negara non-blok dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga mengutuk keras rencana tersebut, menyebutnya sebagai bentuk pemaksaan kehendak dan penghapusan identitas nasional Palestina. Di Gaza sendiri, suasana semakin mencekam. Ribuan warga dilaporkan telah berkumpul di perbatasan, terutama di wilayah Rafah, dengan harapan bisa keluar dari zona perang, namun tidak ada kepastian mengenai kemana mereka bisa pergi. Organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah dan UNRWA melaporkan bahwa situasi logistik dan medis semakin memburuk. Persediaan makanan, air bersih, dan obat-obatan menipis drastis, sementara serangan udara dan artileri masih berlangsung di beberapa titik. Pejabat senior Hamas menuding Israel dan Amerika Serikat sedang mencoba menciptakan realitas baru di lapangan melalui penghapusan paksa terhadap eksistensi rakyat Palestina di Gaza. Dalam sebuah pernyataan resmi, Hamas menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak mutlak atas tanah mereka dan menolak segala bentuk pemindahan, terlepas dari alasan yang diberikan. Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, dalam pidatonya di Ramallah, menyebut rencana tersebut sebagai langkah berbahaya menuju pembersihan etnis. Ia menyerukan perlawanan diplomatik besar-besaran dan meminta bantuan negara-negara Arab serta komunitas internasional untuk menggagalkan rencana tersebut. Sementara itu, di berbagai penjuru dunia, masyarakat sipil mulai bergerak. Aksi demonstrasi besar-besaran digelar di London, Paris, New York, Istanbul, Jakarta, dan sejumlah kota besar lainnya. Para demonstran membawa poster bertuliskan Free Gaza, Stop Ethnic Cleansing, dan Palestine Will Never Die, tagar I the Hands of Gaza, Gaza is not for sale, dan No to Forced Transfer menjadi trending global, mencerminkan kemarahan masyarakat dunia terhadap kebijakan yang dianggap tidak manusiawi dan berbahaya. Sejumlah tokoh terkenal, termasuk akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan seniman, turut menyuarakan keprihatinan mereka. Petisi internasional yang menolak pemindahan paksa warga Palestina telah mengumpulkan jutaan tanda tangan hanya dalam waktu beberapa hari. Banyak yang menyebut rencana ini sebagai apartheid modern dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin yang terlibat.